Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Izzatul Insan. Di sini akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf pada tahun 113 Hijriah sampai dengan 182 Hijriah. Materi ini disusun oleh saya sendiri dan Nur Lela. Biografi singkat Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi di Baghdad. Kemudian Abu Yusuf ini terkenal juga dengan namanya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang disebut-sebut keluarganya itu sebagai kaum Ansori karena dari pihak ibunya masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor. Kemudian Abu Yusuf juga pada saat umur 17 tahun beliau menjadi murid berguru kepada seorang yang terkemuka yaitu Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sepeninggal Abu Hanifah, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Abu Yusuf juga dikenal sebagai qadi atau hakim, bahkan qadi al-qudah, yaitu hakim agung, sebuah jabatan yang paling tinggi dalam lembaga peradilan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian karya-karya Abu Yusuf yang terkenal yaitu kitab Al-Jawami yang pertama. Kitab ini berisi tentang hal yang berkenaan dengan pendidikan. Kemudian kitab kedua ada kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Ali Laila. Kitab ini berisikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibn Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka. Kemudian kitab yang ketiga yaitu adalah kitab Ar-Radd ala Si'ar Al-Auza'i. Kitab ini berisi tentang perbedaan pendapat antara beliau dan Abdurrahman Al-Auza'i tentang perang dan jihad. Kitab keempat yaitu adalah kitab Adab Al-Qadi. Kitab yang memuat tentang ketentuan harus dipenuhi oleh seorang hakim. Kemudian ada kitab yang paling terkenal, kitab Al-Kharaj. Dalam kitab ini Abu Yusuf menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Kitab Al-Kharaj ini juga terkenal sebagai kitab yang dituangkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang ekonomi, ilmu-ilmu ekonomi, tentunya ekonomi Islam dalam kitab Al-Kharaj tersebut. Kemudian kitab yang keenam adalah kitab Al-Asar. Kitab ini berisikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya. Kemudian ada landasan berpikir dan visi ekonomi Abu Yusuf. Sistem ekonomi Abu Yusuf satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat baik sifatnya individu atau mikro maupun kelompok atau makro. Semua didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang tentunya didasarkan pada syariat Islam. Ukuran kesejahteraan menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu tawazun, keseimbangan. Yang kedua, al-ikhtiyar, kehendak bebas. Yang ketiga, al-adalah, tanggung jawab. Yang keempat, al-ihsan, berbuat baik. Dalam hal pemerintahan, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yaitu tasruf al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah, yang artinya setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka. Jadi di sini semua keputusan pemerintah, semua hal-hal yang akan diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya, tidak boleh merugikan masyarakat ataupun akan membuat masyarakat tidak tertarik dengan hukum-hukum tersebut, tidak cocok lah. Kemudian hasil pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Teori yang berkembang saat ini adalah apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak barang maka harga itu sendiri akan murah. Tapi berbeda dengan pemikiran Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf yang pertama adalah tidak selamanya persediaan barang sedikit dapat menyebabkan harga mahal.
dan persediaan barang banyak akan menyebabkan harga akan murah. Kemudian yang kedua, karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan penawaran akan barang. Kemudian di sini akan ada kebijakan strategis yang dilakukan oleh Abu Yusuf. Yang pertama adalah Abu Yusuf membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Maksudnya di sini bagaimana? Abu Yusuf di sini memandang bahwa masyarakat memiliki hak dalam campur tangan ekonomi. Begitu juga sebaliknya pemerintah. Pemerintah juga tidak memiliki hak bila ekonomi tidak adil. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan Abu Yusuf untuk memberikan kebijakan agar terjadi keadilan di sini. Yang kemudian yang kedua itu adalah menggantikan sistem wafizah dengan sistem muqasamah. Apa itu sistem wafizah? Sistem wafizah adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap. Jadi nilainya ditentukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa. Berbeda dengan sistem muqasamah. Muqasamah di sini adalah sistem pemungutan pajak yang disesuaikan dengan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi nilainya itu tidak tetap. Kemudian yang ketiga, membangun fleksibilitas sosial. Yang keempat, membangun sistem politik ekonomi yang transparan. Jadi sistem politik ekonomi yang adil, jujur, dan tidak ada kecurangan dalamnya. Kemudian yang kelima, menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Beliau berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga. Ada variabel lain yang menentukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau banyak salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.